Kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada CEO-nya, ada Bu Novi yang pagi ini sudah hadir di studio. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Mas Aldi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Hari ini kalau orang Jawa bilang gasi. Wes kasih. Bu Novi itu 7:30 sudah datang. Loh 7:30 kurang tadi. Oh, kurang ya. Iya. 7:30 kurang. Tak lihat aja bisa enggak buka pintu itu. Bisa. Pintunya masih tutupan. Soalnya tadi habis dari stasiun nganter anak saya. Lah ya, terus saya tanya, kenapa kok tumben pagi? Iya, nganter anak ke lah kalau enggak ya. Terima kasih Bu Novi, selamat datang, salam sehat selalu. Iya. Ada yang lama nggak muncul juga? Iya. Kamu tambah cantik loh, Dra. Ya. Loh, ini manten anyar Mas. Makanya sisa-sisa riasannya si Ono ya, tambah cantik loh dia. Apa kabar Dra? Diandra namanya. Iya. Gimana rasanya? Beda ya? Ya, apanya yang beda? Loh enggak, maksudnya tidur biasanya sendirian, terus ada seseorang gitu loh, Dra. Bukan rasa itunya, Dra, bukan. Sudah. Hari ini kita ngobrol tentang hobi penunjang produktivitas kerja. Ada ya Bu Novi ya? Iya ada. Selama ini kan kita ini menganggap bahwa hobi itu main-main, terus nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Terus bisa jadi kadang juga ada yang nganggap pelarian, ada yang nganggap menghabiskan duit, pemborosan gitu kan Mas. Healing Gitu. Nah, kita kali ini mau mencoba menghubungkan apakah hobi itu ada kaitannya dengan produktivitas kerja gitu. Karena ternyata setelah kita kemarin cari-cari literaturnya gitu ya, kita baca-baca, kita diskusikan, oh ada. Jadi akhirnya makanya kita usulkan untuk kita bahas pagi ini Mas gitu. Hobi ini tidak selalu harus sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita ya, dengan profesi ya. Betul. Bisa saja melenceng jauh tapi itu tetap bisa membuat kita produktif loh. Iya, betul. Gitu ya. Mas. Iya. Nah, gimana caranya, Dra? Hobimu apa dulu? Kalau hobi saya baca, dulu waktu masih sering olahraga. Lebih dekat ke mikrofon dah. Oke. Kalau segini sudah jelas ya? Udah. Oke. Suka baca, terus juga berenang paling sering, cuman kalau sekarang sudah jarang, paling cuman olahraga biasa aja. Terus yang santai banget tuh ya nonton sih biasanya. Oh, gitu ya. Iya. Nah itu tadi kan misalnya nonton ngabisin duit gitu kan, kok jadi hobi Kok gitu. jadi hobi ya. Duitnya banyak mungkin. Tergantung, nonton YouTube kan gratis. Gajinya miliaran loh. Amin. Wah, luar biasa. Itu baru karyawannya loh nih. Coba bayangkan CEO-nya. Oh, kalau enggak bisa jalan-jalan ke Amerika ya. Jangan nanti didengar orang pajak ya. Loh ya itu makanya Mas Aldi nih kadang-kadang. Iya. Oke, hobinya kayak gitu. Tapi Diandra, hari ini kita ngobrol tentang hobi yang bisa menunjang produktivitas. Anda sendiri dengan hobi yang seperti itu rutin dilakukan dan kemudian produktivitas meningkatkah? Kalau enggak kita selesai, enggak usah membahas. Berarti enggak terbukti ini. Gimana? Sudah terkunci gitu. Iya. Oke. Jadi memang kalau secara angka belum bisa dibuktikan ya untuk saya pribadi gitu. Cuman dengan menjalankan hobi saya jadi merasa minimal relax, terus juga jadi lebih bahagia begitu ya, karena itu untuk saya adalah sebuah me time. Jadi waktunya meriset diri sendiri supaya dari kejenuhan-kejenuhan tuh bisa kembali jadi netral lagi begitu. Dan juga memang dari nonton, mungkin dari dengarkan podcast itu kan gratis ya, bukan nonton film gitu. Nonton film juga nggak masalah sebenarnya, karena meskipun hobi kita tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, minimal kita dengan merasa senang melakukan hobi tersebut itu bisa meriset diri kita supaya ketika bekerja harapannya ya tidak akan terlalu stres gitu. Jadi itu salah satu bentuk untuk regulasi emosi juga. Iya. Nonton itu juga bisa gratis loh. YouTube kan juga ada. Kecuali YouTube-nya premium ya. Beda cerita. Iya. Lagian kan bisa murah kalau ya, jadi promosi Netflix apa itu kan. Iya. Gitu bisa ini ya. Tapi intinya adalah menjalankan hobi itu bisa membuat pikiran rileks, bisa kemudian membuat menjalankan pekerjaan itu lebih mudah. Akan selalu begitukah Bu Novi? Ya, jadi
begini kan, hobi itu kita melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kita, sesuatu yang membuat kita ini merasa diri kita terhubung dengan apa yang kita kerjakan gitu kan Mas. Nah, sesuatu yang membuat kita terhubung dengan apa yang kita kerjakan itu kalau ada di psikologi itu membawa ke kondisi flow, di mana flow itu orang itu merasa sewenang gitu ya Mas, merasa senang, merasa satisfied dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Diandra bahwa ini bisa meriset emosi kayak gitu kan. Karena sesuatu yang kita lakukan dan kita senang itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam. Sehingga ketika kita senang maka kita ketika mengerjakan yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin tadinya merasa burnout, banyak tekanan. Nah, ini tadi sudah rilis di sini kayak gitu Mas. Seperti itu. Nah, apakah selalu tadi pertanyaannya gimana? Apakah selalu? Iya. Orang yang secara bisa garis besar iya. Secara garis besar iya. Karena ada misalnya nanti kalau kita bicara bahwa ternyata dari hobi itu ketika kemudian oleh perusahaan kemudian difasilitasi diterima, misalnya orang hobinya ngelukis terus karena menjadi brandingnya perusahaan orang ini disuruh ngelukis terus gitu, padahal ngelukis itu sesuatu yang muncul dari dalam ekspresi kayak gitu. Betul. Terus sementara ini harus jadi 10 lukisan dalam waktu 3 malam gitu lah kan enggak bisa gitu. Nah itu bisa jadi malah kontraproduktif. Tapi ketika sesuatu itu mengalir terus kemudian dilakukan dengan seneng gitu ya, artinya dengan rileks, dengan tidak ada paksaan, itu tadi membuat kita merasa terhubung menjadi diri kita, sehingga ketika melakukan hal yang lain ini tadi kita bisa melakukannya dengan lebih fresh karena sudah tersterilisasi hal-hal yang membuat tidak menyenangkan di hobi kita. Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana hobi bisa berkontribusi positif, jawaban yang paling gampangnya itu adalah jangan by design menjalankannya ya. Betul. Kalau by design itu pasti ada perasaan terpaksa karena ada deadline biasanya kalau di desain itu kan. Ada deadline dan juga kan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan nih Mas. Misalnya menyanyi gitu ya. Oke, menyanyi itu bisa jadi hobi karena ya kita senang. Tapi kalau tiap hari terus kemudian setiap kali ada acara gitu dan acaranya mungkin rutin promosi terus dia harus tampil kayak gitu. Nah itu kan juga akhirnya bukan menjadi hobi kayak semacam profesi, tetapi sebenarnya dia menganggapnya ini bukan profesi kan Mas, ini hanya sesuatu yang dilakukan di waktu luang. Iya. Seperti itu. Ya kita perlu garis bawah juga, selama ini kan diskusi kita selalu memilah antara ada Gen X, milenial, Gen Z gitu ya. Topik kita hari ini berlaku untuk umum, artinya anak-anak X, orang-orang X, milenial ataupun Gen Z, sepanjang dia mempunyai hobi dan bisa menjalani hobinya dengan rileks, itu bikin produktivitas meningkat. Iya, berlaku lintas generasi. Gitu ya. Lintas generasi, tapi dengan jenis hobi yang berbeda ya. Jenis hobi yang berbeda, nanti betul. Kalau misalnya Mas Aldi tanya sama saya, hobinya itu mesti saya nyebutinnya tuh yang jadul-jadul gitu. Oh iya. Kalau ini dia nyebutnya bisa yang ngomong NFT segala macam. Ini juga jadul kok. Jadi kan hobinya baca toh. Bacanya itu ini Ibu Budi. Iya toh. Iya gitu. Loh iya, tapi Belajar, kalau tanya kan dia bisa ceritanya yang lain-lain gitu. Kalau saya cerita. Bu Novi apa hobinya? Rupanya pengen ditanya. Bu Novi hobinya apa? Hobinya apa ya? Masak. Wah, masak-masik kalau saya. Buka rahasia ya. Iya, jangan justru masak saya. Kalau yang paling gampang itu berkebun Mas gitu. Berkebun. Tapi itu sejak muda atau sejak dulu karena dulu, ya? Ibu saya suka. Tapi kan Bu Novi menulis beberapa buku. Hobi menulis itu bukan hobi ya? Menulis itu mau dibilang hobi ya Mas. Itu karena sebenarnya saya suka baca ya. Karena suka baca terus kemudian jadinya kan muncul macam-macam. Nah, muncul macam-macam itu kan suka pencolotan di kepala gitu kan. Nah, itu ketika sudah dituliskan tuh rasanya lega gitu loh Mas ya. Kalau harus memilih misalnya menulis, membaca buku atau apapun atau berkebun, mana yang nomor satu? Berkebun. Yang kalau saya yang paling gampang saya lakukan berkebun Mas. Oke. Karena kalau menulis itu kan perlu konsentrasi gitu ya. Jadi saya ini orang yang satu tipe orang pagi, sehingga biasanya kalau bisa menulis mengalir itu pagi gitu. Malam sudah energinya habis sudah seharian.
Terus otak saya itu di telinga. Artinya itu saya tipe auditori yang misalnya ada gangguan suara gitu, itu nggak bisa konsentrasi, sulit konsentrasi, gampang ke distract kalau misalnya dengar suara. Kan ada orang misalnya ini mau suara ribut apa kok dia baca, dia nulis apa, dia tetap bisa. Ya, Nah, kalau saya nggak bisa. Nggak bisa ya, harus tenang, Harus harus tenang. apa Nah, gitu. itu kan butuh waktu khusus sehingga menjadi lebih effort lah, butuh Ya, situasi ya, yang ya. agak spesial gitu. Iya. Nah ini ada pertanyaan menarik juga yang ingin saya tanyakan ke Mbak Diandra dulu. Jenis hobi apa yang memiliki transfer value terbaik untuk skill profesional? Jadi artinya hobi itu bisa macam-macam ya. Betul. Ininya ya. Gimana Andra? Jawabannya Andra? Oke, hobi terbaik sebenarnya itu sangat subjektif ya. Karena kan orang-orang beda-beda. Beda-beda ya. Betul, orang-orang beda-beda. Cuman biasanya kalau di tempat kerja itu kan diperlukan problem solving, terus juga agility, terus juga kecepatan adaptasi, Kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan. Biasanya kalau orang-orang yang problem solvingnya bagus itu ini secara umum hobinya mungkin suka catur gitu mungkin, atau juga mungkin game yang berbau strategi, terus juga permainan-permainan yang harus membutuhkan konsentrasi. Kalau misalnya kepemimpinan mungkin tergabung di klub. Nah, di sana kan ada komunitas gitu, bisa melatih kepemimpinannya, komunikasinya, terus juga kalau untuk adaptability, misalnya yang suka hobinya trail gitu, atau mungkin jogging di tempat-tempat baru begitu. Trailnya apa? Naik motor trail? Naik motor trail, nah itu kan jiwa. Tak pikir dia nge-trail. Lah, itu gampang. Ngeper. Ngeper itu. Motor trail, nah itu kan jiwa petualang. Itu betul. Nah di sana biasanya orang-orang yang suka dengan tantangan, itu adaptability-nya bagus biasanya seperti itu. Oh, jadi memang Diandra meyakini bahwa hobi-hobi tertentu itu kaitannya erat banget gitu ya dengan skill-skill yang Betul. mereka bisa miliki. Betul. Jadi kalau anak-anak kecil-kecil mulai kecil hobinya perang-perangan, gedenya jadi tentara mungkin ya. Enggak ada ya. Bisa jadi. Saya dulu udah hobi perang-perangan soalnya memang jadi Terus tentara. hobinya apa? Naik keran. Bal-balan saya dulu. bal-balan. Ya, olahraga kalau saya dulu. Olahraga. Tapi ya nggak jadi apa-apa. Ya, namanya juga hobi, Mas. Ya, Bu Novi menambahkan dari Diandra. Jadi ada Iya, jadi kayak tadi ya yang sesuatu yang berkaitan dengan kreativitas, selain tadi juga disebutkan problem solving, kalau tadi ada leadership, teamwork juga, seperti itu. Terus kreativitas yang kayak gitu, Mas. Nah, itu bisa muncul gitu ya, dari hobi-hobi tersebut. Artinya ketika orang ini, kan tadi saya katakan bahwa melakukan hobi itu membuat seorang terhubung dengan dirinya gitu ya. Nah itu yang kemudian ketika dia bawa juga ke pekerjaan, sesuatu yang benar-benar dirinya, itu kan apa yang dia lakukan di luar pasti juga relatif akan dibawa di pekerjaannya kayak gitu kan. Nah itu tadi sehingga dampaknya tadi bisa ke arah sana gitu, Mas. Tapi kan ada juga orang yang tidak serius menekuni hobi. Artinya wis ndak mendefinisikan hobinya itu apa kayak gitu kan. Artinya ya mau nonton ya suka nonton, nyanyi ya renggang-renggang kayak gitu ya. Terus apalah misalnya kayak dulu saya ini suka koleksi, Mas gitu ya. Jadi koleksi itu misalnya koleksi apa dulu tuh, mulai yang gambar zaman dulu sekali itu, mungkin sekarang anak-anak nggak mengenal. poster gitu ya. Ada poster, terus ada kertas surat sama amplopnya kayak gitu loh, Mas. Filateli. Bukan. Jadi bukan Kalau filateli filatelinya, perangko ya. Perangkonya juga Perangkonya sih. juga. Tapi dulu kertas surat. Jadi setiap kertas surat yang terbit di toko buku yang mana gitu saya selalu hunting. Terus saya simpen di kotak kayak gitu loh, Mas. Jadi Kertas surat yang pertama kali Mas Luki kirimkan ke Bu Novi ada? nggak ada. Apa bohong? Nggak surat-suratan. Gak surat-suratan dulu? Nggak surat-suratan. Oh, apa lo? Telepon paling. Oh, alah. Ya. Oh, jadi kertas Gitu. surat. Sekarang masih ada tapi koleksi itu? Sudah enggak ada Udah lah, nggak Mas. ada Namanya lah ya. juga kertas sudah. Udah, ya kuning-kuningnya ya. Kuning. Terus jelek kalau gitu. yang masih nyimpen tuh perangko sih. Perangko masih? ya dulu Iya. ya dulu sih masih apa namanya, misalnya ada surat itu saya potong kayak gitu kan, itu yang perangkonya macam-macam. dipotong, terus kan dulu caranya mengambil itu kan nggak dikelintek gitu aja kan, Mas, kan rendem Direndam air supaya- dirimbang gitu ya, Iya. direndam terus sampai kemudian lemnya lepas. Terus dilap-lap kayak gitu atau diangin-anginkan Betul. kayak gitu. Nah dulu sampai itu sampai kerja, Mas. Jadi kebetulan di kantor saya waktu itu bos saya suka koleksi perangkonya macam-macam, terus ada
ternyata di kantor ada juga anak-anak yang dulu hobinya filateli. Terus kita sama-sama waktu itu kalau ada perangko baru, seri baru di kantor pos, kita tuh berburu. Terus ada yang keluar apa yang langka, kita berburu kayak gitu. Gitu. Jadi saya nyimpen, dan kalau sekarang saya cari itu sebagian kayaknya sudah kemana-mana soalnya. Iya, karena waktu itu sudah pindahan gitu, sudah kemana-mana gitu. Tapi menyenangkan gitu loh Mas, ngelihat itu deret-deret misalnya, oh ini yang kupu-kupu semua gitu ya. Jadi saya kayak beberapa halaman tuh ini kupu-kupu, terus ada yang bunga gitu. Saya dulu sukanya bunga sama kupu-kupu Mas. Kayak gitu. Iya. Dulu saya juga termasuk yang ngumpulin itu, perangko-perangko itu. Karena kan kemudian banyak orang bilang ini biarin nanti berapa puluh tahun gitu ya. Nanti langka, harganya mahal. Terus? Motif saya itu, tak tunggu sampai 20 tahun. Gak payu-payu. Ya itu sudah. dijualnya di kantor pos Mas. Oh lah, tak pikir katanya ada kolektor yang nanti ngubungin gitu. Nah, tapi tapi kan makanya saya sekarang baru mikir ya. Kan saya baru mikir loh, gimana orang tahu saya punya. Lah iya. Gak diekspos gimana tahu. Makanya. Bahkan dulu kan saya waktu kerja awal itu kan ngurusi rekrutmen. Nah, zaman dulu rekrutmen itu kan pakai perangko, amplop yang ada perangko. Iya banyak ya Bu Novi ya waktu itu dulu. Setiap kali ada surat lamaran yang masuk, perangkonya itu harus dipotong, dikasihkan bos saya. Karena dia suka ngumpulin koleksi itu. Terus nanti sama dia itu ngajarin ketelatenan kayak gitu. Jadi saya itu dirimbang kayak gitu, namanya dirimbang ya, direndam gitu. Terus dilepas-lepasin kayak gitu. Oh, jadi telaten banget ya. Telaten banget ya. Iya. Oke. Gitu. Saya break dulu, kita ke iklan, nanti kita lanjutkan kembali bareng Bu Novi dan Diandra ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi yang menarik saya itu adalah ketika Bu Novi bilang ya ada orang yang tidak terlalu menekuni hobinya gitu ya. Tapi kan tetap aja hobinya itu seperti yang Diandra sebutin. Bagaimana kemudian kalau hobinya jauh-jauh dari itu, dari skill-skill yang dibutuhkan itu, tetap bisa bermanfaat gak itu? Artinya kan bisa juga kalau saya ini nggak hobi seperti yang bisa jadi problem solving, jadi leadership, jadi apa hobinya nonton katakanlah. Nah itu ngait-ngaitkannya dengan ke profesi pekerjaan kan nggak bisa. Nah bagaimana? Itu tetap nggak masalah jadi ya? mungkin nggak masalah. Jadi tidak langsung berkaitan langsung atau menunjang profesionalitasnya di dalam pekerjaan. Tetapi di sisi lain dia mereduksi burnout, tekanan tadi itu kerja, ya, meriset ini, meriset gitu. emosinya itu, ya. Jadi itu perannya lebih yang ke sana Mas, sehingga ketika dia bekerja dia nggak terlalu merasa terbebani karena dia punya pengalihan gitu ya, punya media yang lain yang membuat dia ini tetap bisa merasa rileks, nggak terlalu tertekan di dalam maupun di luar kerjaan kayak gitu Mas. Iya. Oke. Ada beberapa orang yang memang tidak ketika ditanya hobimu apa, macam-macam gitu ya. Banyak ya yang kayak begitu ya. Padahal sebetulnya ketika itu dikaitkan dengan produktivitas, maka orang mesti belajar untuk menggali hobinya yang paling relevan dengan produktivitasnya. Gimana caranya, Andra? Betul. Jadi memang kadang tuh juga banyak orang yang ditanyain hobinya apa, bingung dia diem. Iya. Apa ya, banyak. Kadang juga ngobrol, makan. Ya, itu kan bukan hobi ya. Iya. Terus gimana ya? Okay. Jadi kalau misalnya kita bingung dengan hobinya apa gitu, bisa eksplorasi, jelas ya, eksplorasi kira-kira yang paling membuat kita merasa terkoneksi dengan diri kita sendiri itu apa sebenarnya yang paling bisa membuat kita mindful ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Terus juga bisa merilis energi-energi yang negatif begitu, karena kan sebenarnya emosi negatif itu adalah energi gitu ya. Dan ketika kita melakukan hobi yang benar-benar kita senangi itu meskipun tidak ada hubungannya dengan profesionalitas kita, jadi minimal energi negatif ini kita salurkan ke hobi begitu, karena energi itu kan harus keluar. Nah, mengeluarkannya dengan kegiatan positif dan syukur-syukur itu adalah hobi kita, jadi semakin senang begitu. Dan caranya ya kita harus eksplorasi, terus juga kita melihat lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya kita ini senang apa, paling menyukai kegiatan apa yang bisa dilakukan apa, karena kan hobi juga tidak bisa yang muluk-muluk gitu. Saya hobi keluar negeri tiap hari kan nggak mungkin gitu ya. Gitu, itu bukan hobi tapi lebih ke nafsu mungkin kalau seperti itu ya. Masa sudah kangen pengen keluar negeri tiap hari? Hah?
Masa tiap hari Bu Novi aja nggak tiap hari? Ya. Terus apa? Bingung? Oh gitu. Jadi salvo ini, jadi salvo. Ya. Gitu. Iya, Bisa oke. mengamati dari orang lain juga begitu. Jadi meskipun kita sendiri bingung, mungkin kita dari lingkungan sekitar, seperti tadi Bu Novi juga sempat bilang dulu di kantor yang lama sama-sama suka filateli ya Bu ya. Nah itu dari ternyata dari sekedar tahu teman saya suka filateli atau mungkin hobi yang lain, kegiatan yang lain, ternyata kok setelah diikut-ikut kok jadi seneng. Nah itu juga bisa terjadi. Tapi tidak ada salahnya buat semua orang ya Bu Novi ya, untuk tahu bahwa beberapa hobi itu sangat menunjang produktivitas mereka. Misalnya hobi-hobi yang tadi Diandra bilang bisa membuat dia jadi problem solver yang baik di lingkungan pekerjaan itu kan. Nah, mengidentifikasi orang itu kan kadang ya tadi itu balik lagi ke hobinya apa Mak? Banyak Bu Novi sebut makan apa segala macam. Nah, tapi dengan begitu dengan dia tahu bahwa ada beberapa hobi yang ternyata sangat menunjang karirnya, orang kan harus mulai mengidentifikasi. Jangan-jangan dia hobi dia memang sesuatu yang akan membantu, tapi dia belum bisa mengeksplor lebih jauh. Gimana caranya Bu Novi? Kita mungkin bisa mapping ya Mas. Artinya mapping itu kita mengidentifikasi apa yang kegiatan apa atau aktivitas apa yang membuat kita senang. Nah itu mungkin harus dicari juga gitu kan. Kadang kita terlalu sibuk sehingga kita tidak tahu apa yang membuat kita senang gitu ya. Nah misalnya gampangnya aja, ternyata saya kalau dulu kan fotografi itu mesti orang punya kamera gitu ya, atau tustel. Karena sekarang ngomongin tustel mungkin tidak ngerti ya. Gitu. Kamera. Nah kalau sekarang mungkin ya sudah pakai handphone tapi dia ngambil gambar-gambar yang bagus. Ternyata itu suka ya. Ternyata saya senang ketika hasil foto saya ternyata kalau moto cahaya yang ada cahaya, moto di gelap, terus moto sebarang yang bergerak, terus kelihatan jadi bagus. Itu kan senang ketika kita melihat hasilnya dan kemudian suka. Karena dulu saya suka kayak gitu juga, nyoba-nyoba. Ditahan berapa detik gitu terus keluar dilepas ya, kayak gitu kan. Nah, misalnya suka melakukan seperti itu, atau mungkin ternyata ketika ini kayak Mas Aldi tadi bilang sukanya sepak bola. Mungkin kalau sekarang sepak bola perlu harus teman, harus ikut klub. Tapi kalau mandiri kan bisa juga misalnya lari kayak gitu kan. Nah, bukan lari dari kenyataan. Iya, bukan. Lari. Terus misalnya ada juga, nah itu kan lari tuh kita nggak harus tergantung orang lain kan. Kita bisa pada akhirnya mungkin juga akan ketemu teman-teman yang bukan senasib, sehobi gitu kan. Terus misalnya juga sepedaan kayak gitu, atau mungkin hiking gitu, mendaki gunung. Nah itu mungkin hal-hal yang sesuatu yang kita nggak sadar tapi kita suka, ternyata aku senang ya, aku menemukan sesuatu yang menggembirakan ketika melakukan ini. Even misalnya memasak gitu kan Mas, memasak. Mungkin ada juga yang orang suka melukis gitu ya, menyanyi, karena ketika melakukan itu dia merasa bahwa dia ini hidup, merasa dirinya itu percaya diri, kompeten, fulfill kayak gitulah Mas. Nah itu mungkin yang perlu kita identifikasi supaya kemudian kita menemukan ini bisa kalau ini kita tekuni maka ini akan menjadi positif gitu. Positifnya artinya itu tadi membuat kita ini energi kita penuh ketika kita melakukan itu. Atau bisa juga misalnya gini Mas, ini pengalaman pribadi juga sih, kayak misalnya ini, saya ini kadang ketika ini suka kadang lupa, mau melakukan ini lupa, wah ini kayaknya ini saya harus mulai berlatih untuk lebih fokus dan konsentrasi. Caranya apa? Nah zaman sekarang itu ada Mas, meskipun saya nggak suka gambar ya, tapi ada yang kayak kanvas misalnya, ada kanvas yang kecil gitu Mas, gambarnya gambar gunung, itu jualannya kalau di Shopee itu sudah ada gambar, ada nomornya, sama catnya, sama kuasnya. Jadi beli itu terus akhirnya sesuai dengan nomornya. Yang nomornya 1 warnanya orange. Nomor 2 biru muda. Biru muda. Ternyata ketika ini sudah penuh, jadi gambar gunung, jadi gambar jurang, ada tanamannya, yang kayak gitulah. Nah, itu kan membuat melatih. Atau ada juga yang gambar kayak keluar gitu ya, kayak sulur gitu, itu polos gitu, tapi nggak ada tanda warnanya, kita mau warna sendiri. Nah itu
melatih konsentrasi karena ternyata setelah itu jadi Mas, itu jadi energi buat saya. Wah, kok ternyata bagus ya meskipun warnanya itu ya wis campuran ungu, tabrak oranye, tabrak hijau. Iya. Tapi ternyata bagus dan ada polanya. Oh iya, kalau ininya melungker gini, ini berarti ini warnanya oranye. Yang gini oranye semua kayak gitu loh Mas. Jadi ada kayak kreativitas yang ya pada saat itu baru timbul dan ternyata ketika itu jadi menjadi sesuatu yang berwarna yang tadinya hitam putih dan gak ada warnanya sama sekali, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, terus tak foto kasih ke anak gitu kan. Itu kan sesuatu yang membuat kita ini jadi dan di sisi lain ternyata itu ya paling gak membantu kita untuk lebih fokus ketika melakukan sesuatu. Ya harus kayak tadi itu ketika mengerjakan benar-benar kita konsentrasi karena itu juga perlu konsentrasi Mas. Ketika ini belum jadi gitu rasanya kok jelek ya, cuma separuh gini ya, kerowang gini ya gitu. Jadi harus diselesaikan kayak gitu. Iya. Jadi hari ini itu bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting kita diajak untuk paham bahwa hobi itu tidak hanya sekedar wasting time justru atau killing time tapi itu juga bisa menjadi sebuah cara untuk meriset bahasanya Diandra, meriset segala kejenuhan, kerutinan dan sebagainya untuk menjadi lebih produktif. Yang menarik ini, Mbak Vita, terima kasih ya. Selamat pagi, sudah berkenan mampir. Pertanyaannya begini Bu Novi Diandra, bagaimana sebuah organisasi bisa menggali dan mengoptimalkan hobi dari karyawan untuk menunjang tercapainya target perusahaan? Ke Diandra dulu deh. Oke, jadi menunjang hobi supaya akhirnya nanti outputnya ke kinerja begitu ya? Iya. Oke, yang mungkin dari mengoptimalkan hobi. Menggali dan mengoptimalkan. Jadi perusahaan tuh membantu untuk tahu mapping tadi itu mungkin gimana? Betul. Memang kita awalnya mapping dulu atau mungkin ya nggak usah mapping yang terlalu formal gitu, mungkin dari voting aja, dari kumpulkan hobinya masing-masing. Terus mungkin bisa juga dijadikan nanti klub. Misalnya karyawannya tadi ada banyak gitu dan ternyata ada beberapa klub yang anggotanya tuh lebih dari 10. Jadi bisa kita buat klub, misalnya klub melukis, menyanyi, klub olahraga, dan juga mungkin klub yang jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Kamu ikut yang mana? Saya ikut yang jalan-jalan. Olahraga sama jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Kalau melukis nggak bisa soalnya. Jalan-jalannya kemana? Luar negeri? Ke dalam negeri boleh, luar negeri boleh. Tapi kita hari ini luar negeri. Terus. Gitu, jadi dengan kita sebuah perusahaan itu memfasilitasi adanya klub-klub tersebut, selain kita juga kan itu bisa juga dijadikan tim bonding. Nah, semakin rengkat, semakin kekeluargaan antara tim yang satu dengan yang lain, terus juga nanti hubungan pekerjaannya juga diharapannya nanti kan mereka kerjasamanya jadi semakin rekat gitu. Dan juga otomatis mereka sudah senang, biasanya kan ada yang memisahkan antara saya kalau di kantor ya sudah nggak yang lebih dari profesionalitas aja begitu, tidak membawa urusan pribadi, tidak membawa emosi pribadi. Tapi kalau misalnya dia juga sudah bisa merasa kalau ini keluarga kedua saya, nah di sana kan dia otomatis akan berusaha lebih baik lagi untuk membahagiakan keluarga keduanya ini begitu. Oke. Sebelum ke iklan, Bu Novi menambahkan untuk Mbak Vita? Jadi satu memberikan alokasi waktu lah gitu ya untuk orang-orang yang menjalani hobi tersebut gitu ya. Jadi waktu ekstra gitu Mas. Jadi dikasih kesempatan. Misalnya hari Jumat pulangnya nggak seperti biasa 1 jam lebih awal, silakan kayak gitu. Jadi satu dukungan fasilitas, terus waktu, terus kedua fasilitas bisa. Jadi memfasilitasi mereka, mungkin membantu dengan membershipnya atau kalau ada dukungan apalah, beli alatnya apa bisa dibantu, disediakan alatnya kayak gitu. Terus supaya mendukung ini, karena ini tadi pada prinsipnya itu tadi ketika orang ini difasilitasi apa yang membuat dia senang, diharapkan dia di pekerjaannya juga akan lebih baik. Terus tadi itu waktu, fasilitas, terus kemudian apa lagi ya?
dukungan-dukungan yang semacam Iya, itulah. iya, Atau iya, misalnya terus kemudian ada hobbies day gitu ya. Jadi ada waktu di mana acara-acara misalnya ulang tahun kantor. Nah, mereka yang punya hobi-hobi tadi itu perform lah kayak gitu, Mas. Kayak gitu, menampilkan kemampuannya atau sesuatu yang didapat mereka dari hobinya itu, sehingga kemudian ya mereka merasa oh ya di sini apa yang tak senangi itu juga diterima dan kemudian juga didukung oleh perusahaan begitu. Oke, ya, baik. Itu Mbak Vita, mudah-mudahan terjawab. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing di belakang Mbak Vita. Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang enak sih, ngomongin hobi dan ngomongin juga hobi jalan, terus kemudian produktivitas juga tercapai gitu, sesuatu yang sangat ideal. Tadi Bu Novi juga menyampaikan bahwa nggak nyaman juga kalau misalnya hobinya melukis, tiba-tiba terus kemudian dibuatkan target-target dalam semalam atau dalam beberapa hari harus sekian lukisan. Nah itu termasuk pertanyaan yang dikomersialkan nggak sih itu? Ya. Apa masuk kategori itu ya? Iya. Nah itu kan ada risikonya gitu ya. Bahasa ininya penyalahgunaan. Iya. Kayak gitu Mas. Jadi ya yang seperti itu karena kan namanya hobi harus dilakukannya dengan senang gitu kan Mas. Terus jadi kalau misalnya kemudian itu ya harus hati-hati. Artinya kita nggak bisa misalnya oh ya ini pintar gambar. Ayo kita mau ada event nih atau gini, kita setiap ini harus membuat ini, ayo kamu bikin berapa banyak kayak gitu. Atau misalnya ada yang di klien kita nih, dia senang public speaking, terus akhirnya diminta untuk sering jadi MC. Akhirnya acara perusahaan dimanapun gitu, mau acara di Jember, mau acara di Mojokerto, kadang di Blitar, di mana-mana, dia selalu dibawa sebagai MC. Akhirnya keteteran kerjaannya kayak gitu kan Mas. Kayak gitu. Jadi yang dari awalnya itu dia senang ya karena hobi gitu kan. Terus akhirnya karena dia punya tugas utama ya kan, pasti punya tugas utama, karena itu sebenarnya adalah hobi yang kemudian diprofesikan oleh perusahaan. Dikomersialkan lah ya. Diprofesikan kan menjadi terganggu juga kayak gitu Mas. Meskipun yang bersangkutan ini ketika menjalankan menjalankan kegiatan MC-nya seneng-seneng aja karena ya, itu seneng-seneng sesuai ininya dia. Gitu. Tapi kalau pekerjaannya keleleran. Pekerjaannya keteteran kayak gitu. Iya. Oke. Diandra mau menambahkan soal apa sih resikonya kalau kemudian mungkin secara tidak sadar ya perusahaan itu terlalu bukan mengkomersialkan apa ya. Kalau mengkomersialkan kan ada duitnya, ini tidak selalu ya. Betul, tapi ya seperti itulah, bingung saya. Menggunakan dengan tidak tepat. Iya. Penyalahgunaan. Gimana Andra? Oke. Memang ini juga pengalaman adik saya sih sebenarnya. Jadi dia itu memang dari kecil suka gambar dan berbakat gambar. Dan sekarang ini lagi masuk SMK jurusan animasi. Nah, animasinya gambarnya selain tangan juga digital dan habis itu dibuat animasi. Nah, di sana dia karena mulai ada tuntutan-tuntutan sekolah, PR-nya. Nah, di situ dia jadi gambar lagi. Tapi dia memang dengan menggerutu itu tapi tetap senang dengan gambar. Senang dengan menggambar. Betul. Cuman memang mungkin kalau dia sudah mencapai tahap burnout, bisa jadi dia aku nggak mau gambar lagi karena langsung kepikiran itu tadi, langsung muncul kenangan buruknya mungkin gitu. Itu juga bisa berpengaruh seperti di dunia pekerjaan juga bisa seperti itu ya. Iya, sangat bisa ya Bu Novi. Bisa, sangat bisa. Nah itu yang mesti hati-hati kalau misalnya Anda punya karyawan yang punya talenta lebih dalam hobi mereka, hati-hati untuk terlalu over explore ya. Karena itu justru menjadi kontraproduktif. Iya, misalnya terus hobi misalnya olahraga gitu Mas gitu, volley gitu kan. Nah itu memang awalnya itu, terus ternyata wah ini setiap kali bertanding kan akhirnya bikin klub gitu kan. Nah setiap kali bertanding kok menang gitu. Kecuali bahwa dia dibebaskan dari pekerjaannya. Dari pekerjaannya, betul. Ya sudah main volley aja. Ya sudah main volley, memang mewakili perusahaan seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya masih ini kan ya kasihan juga di kinerjanya kan
hasilnya jadi nggak kelihatan gitu Mas. Kalau dinilai kinerjanya apa kerjanya, dia keliling terus kayak gitu kan, kerjanya sih ngerjain temennya misalnya gitu. Betul. Dan kemudian juga yang seringkali muncul itu adalah penilaian dari teman-teman, misalnya orang yang terlalu fokus menjalankan hobi itu selalu dianggap iki kakean dolen-dolen aja gitu ya, misalnya pekerjaannya jadi nggak serius. Itu kan ada stigma yang mengatakan seperti itu ya, Indra ya. Saya ke Diandra dulu. Nah, gimana cara untuk mengatasi itu? Kan tidak kan di perusahaan itu kan banyak macamnya orang gitu. Ada orang yang terbuka untuk mengatakan apa-apa, tapi ada orang yang introvert itu kan mungkin kelihatan seperti nggak punya hobi, sehingga ketika teman-temannya menjalankan hobi itu dia membuat stigma, pasti nggak serius kerjanya, isinya kelencar tok, nonton tok. Nah, gimana itu? Oke, jadi memang kita harus terbuka begitu ya, karena kan orang lain tidak bisa membaca pikiran kita begitu dan niat kita. Jadi kita memang harus terbuka. Saya meskipun tidak secara gamblang menyebutkan saya ini tetap profesional kok, enggak ya. Kalau misalnya memang dari verbal saja tidak cukup, ya buktikan saja dengan kinerjanya, dengan produktivitas ketika bekerja seperti itu sih, karena kan yang biarkan nanti KPI yang berbicara begitu KPI ya. yang berbicara ya. Betul. Tapi nggak nyaman juga kan di stigma kayak begitu kan nggak nyaman. Betul. Mengatasi itu kan juga perlu, Indra. Gimana caranya untuk kita mungkin membuktikannya dengan kinerja oke. Tapi di stigma oleh lingkungan itu kan bikin kita juga nggak nyaman. Iya, betul. Cuman kembali lagi bagaimana caranya kita ini mengendalikan diri kita sendiri. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan selain diri kita dan cara kita menanggapi lingkungan eksternal begitu. Oke, yang penting kita sudah berusaha. Saya tuh begini, klarifikasi lah istilahnya. Klarifikasi, dan juga saya sudah bekerja sesuai dengan kewajiban, bahkan mungkin melebihi kewajiban saya untuk mengajar ya tadi KPI-nya itu. Tapi kalau misalnya itu memang belum cukup, ya sudah, kita kembali ke diri sendiri, kita mengendalikan diri kita, bagaimana cara kita menanggapi lingkungan eksternal begitu. Ya, artinya klarifikasi sudah dilakukan, dirasa cukup, selanjutnya EGP ya. Iya, betul. Karena kalau kita cemas, nanti orang ini kebanyakan jadi terus, nggak jadi healing dong, jadi nggak jadi meriset gitu. Iya. Kalau tadi mungkin secara pribadi ya Mas, secara pribadi bagaimana bahwa hobi ini nggak ganggu kerjaanku gitu ya. Nah ini juga perlu bantuan dari pihak organisasi ya, dari pihak manajemen perusahaan. Artinya bahwa ya itu tadi, kita tampilkan role model bahwa orang-orang yang punya hobi-hobi ini ternyata mereka juga produktif gitu kan Mas. Mereka tetap on the track terhadap KPI yang diharapkan dari perusahaan. Nah itu profiling yang seperti itu tuh, menampilkan orang-orang yang seperti itu, menurut saya itu juga perlu. Kayak gitu, supaya kemudian orang jadi tahu bahwa oh ya ini nggak ganggu gitu. Misalnya yang suka hobi lari itu kan, kalau lari itu kan di mana ada lari, di Bali dia akan pergi ke Bali, di Malaysia ambil cuti gitu kan. Nah yang penting itu jaga itunya juga gitu loh. Artinya jangan sampai terus kemudian cutinya habis karena dia harus lari, ternyata di London ada run kayak gitu. Itu kan mengganggu juga, pasti akan mengganggu lah Mas kayak gitu. Jadi menjaga stabilitas antara bagaimana dia mengeksplorasi dirinya lewat hobi dan juga menjaga kinerjanya. Kayak gitu. Terus kita nggak tabu juga membicarakan misalnya masalah hobi dibahas di rapat-rapat manajemen. Kan adanya klub-klub tadi lah istilahnya, yang Diandra grup-grup atau kelompok-kelompok tadi. Ya sebenarnya itu kan masuk di ranah manajemen gitu. Jadi bahkan sebenarnya itu bisa menjadi sarana untuk lobby internal gitu loh Mas. Jadi pengambilan keputusan yang sulit-sulit biasanya juga bisa lewat kelompok-kelompok itu. Mau yang tenis bareng kayak gitu, misalnya mau ketemu ke kantornya itu, masuk ke ruang kerjanya udah deg-degan, tapi kok sudah tenis aman-aman aja, pas duduk bisa ngobrol enak kayak gitu. Terus misalnya yang tadi kelompok sepedaan yang kayak gitu ya. Nah itu kan juga kayak gitu, ngobrol itu kan di situ kan tidak mengenal strata jabatan. Yang situ kan ada sesama gitu kan Mas. Nah itu sebenarnya kalau manajemen setuju bahwa
hobi itu menunjang produktivitas. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan menjadi stigma bagi beberapa orang bahwa kalau orang menekuni hobinya maka kerjanya akan keteter kayak gitu. Iya. Saya jadi keinget dulu ketika kuliah, saya setelah agak besar itu hobinya main bulu tangkis. Sampai sekarang hobinya main bulu tangkis. Jadi dengan bulu tangkis saya bisa menaklukkan dosen saya waktu itu. Dosen divisi. Mungkin kalau saya sebut namanya Bu Novi kenal gitu. Iya. Ya. Jadi besok itu ada ujian akhir semester dulu kan namanya UAS. Ternyata Pak dosen ini ngajak saya bulu tangkis. Terus enggak bisa saya besok UAS. Pelajaran opo, mata kuliah apa gitu. Mata kuliahnya jenengan gitu. Terus gak popo oleh B. Gak pakai sinau ya. Nah Jadi ya kayak gitu-gitu kan. Menunjang produktivitas. Iya. Menunjang keinget. prestasi kalau Ya, itu. saya jadi keinget betul, tapi ternyata betul memang. Ya meskipun saya bukan nggak belajar banget tapi ternyata ada privilege. Aman lah gitu, aman. Saya buktikan ternyata B betul gitu. Ya itulah. Ya jadi memang betul itu sangat membantu ya soal hobi ini. Tapi kemudian pertanyaannya tadi mungkin sudah sempat kita bahas begitu ya. Bagaimana kemudian perusahaan itu tidak hanya memfasilitasi tapi juga bisa membantu untuk menciptakan program-program atau komunitas-komunitas yang bisa menjadi tempat untuk saling sharing, berkolaborasi agar antar karyawan makin bonding. Apa yang harus diperhatikan? Mungkin tadi sebagian sudah kita sempat spill gitu ya. Apa Ndra yang harus diperhatikan oleh perusahaan supaya perusahaan ini benar-benar menjadi tempat yang ramah untuk karyawannya menjalankan hobinya asal tidak berlebihan gitu. Yang pertama tadi ya survei sebelum ada klub-klub itu, kemudian juga bisa mungkin seperti tadi Bu Novi juga sempat singgung, mungkin disponsori, mungkin kalau misalnya yang suka ke gym mungkin membershipnya atau mungkin malah justru di kantor itu ada gym untuk betul ada gym private di kantor. Bisa juga dari klubnya ini sudah terbentuk lalu mungkin ada turnamen antar divisi seperti itu. Terus juga mungkin ada setahun sekali atau mungkin 2 tahun 1 semester sekali begitu akan ada khusus untuk hari atau minggu khusus untuk hobi di mana karyawan itu bisa mengekspresikan dirinya. Jadi misalnya mungkin ada bazar kalau yang suka merajut mungkin ya atau misalnya melukis atau lari bareng gitu ya. Lari bareng asal tidak dari kenyataan. Betul. Lebih berbahaya. Dari tanggung jawab juga ya. Wah itu lebih berbahaya lagi. Itu lebih berbahaya itu ya. Hati-hati Novi. Sebentar lagi dia lari. Ya. Oke. Bu Novi. Apalagi ya sudah disebutkan. Jadi bentuk klub itu tadi juga perlu gini Mas supaya nggak kemudian jadi gini. Ayo istilahnya gini. Jadi kayak latah gitu ya bentuk klub gitu tetapi nggak ada tujuannya gitu. Jadi mungkin kalau ada mau bentuk ini ketika mau memberi fasilitas terhadap klub tertentu maka harus dilihat dulu nih keseriusannya, berapa banyak orangnya kayak gitu Mas. Terus aturannya ada enggak kayak gitulah, aturan-aturan siapa saja yang boleh bergabung gitu ya. Mestinya harus rata ya semua gitu kan. Kalau bisa lintas divisi karena ini adalah sarana di luar pekerjaan atau di luar urusan kantor yang bisa mempererat itu tadi relasi satu dengan yang lain, menghilangkan batas-batas silo-silo divisi gitu ya. Kan biasanya misalnya marketing suka nggak akur sama accounting atau keuangan. Terus misalnya orang produksi nggak akur dengan bagian QC dan sebagainya. Nah, yang seperti itu diharapkan bisa terjadi. Jadi paling nggak dari perusahaan juga ada monitoring gitu. Jadi mana yang perlu disupport lebih banyak, misalnya dari kelompok-kelompok hobi tadi itu, mana yang kemudian sudah ini kok ternyata angkat-angkat tai ayam nih sudah 3 bulan anggotanya menipis, yang dulu ada 50 3 bulan tinggal 10 orang atau tinggal 5 orang. Wah ini berarti ini apakah mungkin
enggak tahu kegiatannya apa mungkin. Nah, tetap ada monitoring terhadap apa yang dilakukan di dalam kelompok-kelompok tadi. Misalnya juga ada di grup-grup WA yang seperti itu untuk memastikan bahwa ya itu tadi semuanya berjalan dengan baik dan juga effort sesuatu yang diberikan kepada resource yang diberikan oleh perusahaan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal yang tujuannya kembali ke kinerja tadi, Mas. Ya, oke. Hari ini itu kita diingatkan oleh Bu Novi dan Mbak Diandra tentang menjalankan hobi itu penting loh, karena bekerja terus dalam kondisi penuh dengan rutinitas itu hal-hal yang sangat-sangat mudah membuat kita jadi bosan ya. Nah, sebagai closing statement saya minta Mbak Diandra dan Bu Novi juga untuk lebih dalam satu kalimat begitu. Kenapa menjalankan hobi itu penting? Karena ternyata hobi itu bisa menunjang produktivitas kerja. Monggo silakan. Oke. Hobi itu penting karena kita perlu meregulasi energi kita, baik energi positif maupun energi negatif, dan itu adalah salah satu sarana kita untuk menjadi netral kembali setelah menjalani aktivitas. Gitu ya. Oke. Kabar-kabar kalau mau berangkat ya. Nanti saya minta oleh-oleh bukan. Mau ikut ya. Boleh tak? Boleh ya ikut aja. Itu namanya melarikan diri. Oh, itu melarikan diri. Nggak boleh, Pak. Saya nggak lari kok, Bu Novi. Saya akan hadapi. Silakan Bu Novi, apa closingnya dari diskusi jadi kita gini, hari ini? Hobi itu bisa menjadi penunjang karir gitu, dan bisa juga dijadikan sebagai personal branding kita untuk tadi itu di pekerjaan gitu. Artinya ketika kita tahu, artinya gini, ketika kita menjalani bukan hanya sekedar jalan seperti itu saja, tetapi kita ketahui bahwa oh ini sesuatu yang saya suka banget dan ini ternyata ada hal yang di dalam kantor yang dibutuhkan terkait dengan hobi saya. Jadi artinya kita bisa menemukan, ngeklopkan antara hobi kita dengan kebutuhan yang ada di pekerjaan. Artinya itu bisa menjadi sesuatu yang positif yang kemudian membuat orang jadi ingat. Oh, kalau ingat si A berarti memang karena dia misalnya jago bicara gitu ya. Jadi terus kemudian jadi kemampuan public speakingnya bagus. Nah, kalau kita lihat si A berarti kita ingat kemampuan public speaking, di mana di sisi lain itu dia melakukannya dengan senang hati gitu karena memang itu hobinya, tapi juga bisa membuat dia menjadi terkenal dan dikenal di mana-mana. Artinya mau acara pimpinan dengan instansi apa, dengan yang mana-mana, anak ini selalu tampil dan dilihat kan gitu. Oh, si A seperti ini, atau misalnya si B ini misalnya kemampuan yang baik dalam misalnya menulis, misalnya di kantor itu ada majalah, terus kemudian dia menjadi editornya seperti itu. Nah, ini kan akan diingat bahwa oh ya, kalau butuh sesuatu yang membuat orang harus menulis, nah ini pasti bisa panggil A. Artinya itu tadi, hobi bisa jadi personal branding kita yang membuat kita menjadi lebih terangkat karena hobi kita dikenal orang dan juga membantu pekerjaan kita. Oke. Buat teman-teman yang ingin tahu kegiatan-kegiatan MSI baik pelatihan atau apapun dalam waktu dekat ini apa Bu Novi? Dalam waktu dekat, kalau yang di Mei ini nanti 14 Juni kita jalan manajemen SDM dan public relation dan juga training of the trainer. Lalu 21 Juni pelayanan prima dan digital marketing. 28 Juni kita jalan pelatihan sekretaris administrasi, ini BNSP semua, dan juga nanti di bulan Juli yang public speaking. Gitu Mas. Ya, kalau mau kepo-kepo sosial medianya apa? Sosial medianya @magnet_solusi_integra. Mau di IG, TikTok, LinkedIn, juga di TikTok, YouTube juga. Ya. Semuanya sama ya. @magnet_solusi_integra. Sambung semua ya. Iya. Oke, baik. Andra, terima kasih Andra. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Saat terakhir ini. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adi. Sehat-sehat kita semua ya. Iya, sehat Kita semua. ketemu lagi dalam talk show yang sama dengan topik yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.